Teman-teman, kita nih kan mau bahas tentang pasar uang dan sistem keuangan. Tapi kalau dipikir-pikir, uang itu apa? Sebenarnya uang itu apa sih? Gampang, menurut Acetigo, uang itu segala sesuatu atau alat yang digunakan untuk menukar. Sedangkan secara umum, uang itu adalah sesuatu atau alat tukar yang sah. Biasanya dipakai untuk jual beli, membayar hutang, dan alat untuk mengukur kekayaan. Betul itu, dan uang punya fungsi penting loh, seperti sebagai satuan alat ukur, pembayaran yang tertunda, dan sebagai alat penyimpanan kekayaan juga. Terus kalau dilihat dari jenisnya, uang itu dibagi menjadi apa aja? Nah, yang pertama ada uang kartal. Uang ini biasanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Biasanya berbentuk kertas atau logam, dan sering kita gunakan pada transaksi sehari-hari. Terus ada uang giral. Uang ini adanya di bank. Contohnya itu adalah seperti pembayaran menggunakan cek, transfer, debit menggunakan kartu debit, terus juga ada giliat giro. Terus kalau dari nilainya, ada yang bilang uang penuh sama uang tanda. Itu gimana? Betul. Yang pertama ada uang penuh. Uang penuh itu nilainya sama dengan nilai pembuatnya, kayak uang emas yang kita pakai dulu. Nah, untuk uang yang kita pakai saat ini, itu namanya uang tanda. Nilainya lebih tinggi dari bahan pembuatnya, seperti uang kertas. Walaupun dari kertas, tapi nilainya bisa 100.000 gitu. Oke, pernah kepikiran nggak sih kenapa orang suka nyimpen uang banyak? Apa itu yang disebut dengan permintaan uang ya? Itu teori Keynes, yaitu ada 3 motif. Yang pertama yaitu motif untuk belanja sehari-hari. Yang kedua yaitu adalah motif berjaga-jaga buat dana darurat. Dan yang ketiga adalah motif spekulasi, yaitu untuk peluang usaha dan investasi. Oh gitu. Terus kalau penawaran uang gimana tuh? Penawaran uang itu adalah uang yang beredar di masyarakat yang diatur oleh BI, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu M1 yang sempit, kartal plus giro, dan yang kedua adalah M2 yaitu yang luas, M1 plus tabungan plus deposito. Nah, yang mengatur keuangan itu kan ada lembaga keuangan. Siapa saja sih pemain utamanya? Yang paling atas itu ada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tugasnya mengatur uang yang beredar, tetapkan suku bunga, dan menjaga stabilitas rupiah. Terus, apakah ada bank lain? Ada dong, ada bank umum seperti BRI, BNI, Mandiri. Fungsinya untuk menghimpun dana dan ngasih kredit. Terus juga ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat, yang fungsinya lebih sederhana dan lingkupnya lebih kecil. Dan sekarang ada 2 sistem juga ya. Yang pertama ada konvensional yang pakai bunga, dan yang kedua ada sistem syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Terus cara Bank Indonesia ngatur ekonomi biar stabil gimana tuh caranya? Nah, itu namanya kebijakan moneter. Ada 2 jenis. Yang pertama itu ekspansif. Itu dilakukan pas ekonomi lagi lesu. Nah, caranya turunkan suku bunga biar orang bisa pinjam dan juga belanja. Kalau yang kedua yaitu adalah kontraksi, yaitu inflasi tinggi dan harga barang naik terus. Caranya naikin suku bunga dan jual surat berharga supaya inflasi berkurang dan harga barang turun lagi. Instrumennya banyak loh. Ada operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, sama kebijakan diskonto. Wah, jadi jelas banget ya materinya, mulai dari definisi, jenisnya, sampai cara pemerintah ngaturnya. Iya, jadi intinya sistem keuangan itu sangat penting buat menjaga perekonomian negara agar tetap sehat. Ternyata hal-hal yang kita pakai setiap hari seperti uang itu mempunyai pengaruh yang besar ya. Betul, jadi sekarang kita nggak cuma pakai uang, tapi ngerti cara kerjanya. Oke deh, mungkin segitu dulu pembahasan dari kita.
Semoga penjelasan dari kita bisa membantu teman-teman buat lebih paham lagi ya. See you.